Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, AC Milan rekrut Pellegrini dari AS Monaco. AC Milan kembali mendapatkan pemain baru dari bursa transfer. Kali ini penyerang muda Italia, Pietro Pellegrini, yang dipinjam dari AS Monaco. Pietro Pellegrini dipinjam AC Milan selama semusim dengan opsi permanen. Namun opsi itu menjadi kewajiban untuk mempermanenkan transfer jika sejumlah klausul terpenuhi. Satu lagi pemain Chelsea diincar Mourinho untuk Roma. Jose Mourinho masih tertarik membawa satu pemain Chelsea ke AS Roma pada musim panas ini. Siapa yang diincarnya? Mourinho baru saja membawa Tammy Abraham yang dibeli seharga 40 juta euro. Belum berhenti di situ, kabarnya Mourinho mengincar satu nama lagi dari Chelsea. Pemain berposisi gelandang di bidiknya. Menurut laporan Corriere dello Sport, adalah Ruben Loftus-Cheek yang diincar Mourinho. Gelandang Inggris itu ingin ditebus secara permanen. Leonardo, Mbappe ingin tinggalkan PSG. PSG mengkonfirmasi bahwa Kylian Mbappe ingin hengkang. Namun PSG hanya akan melepas jika harganya cocok. Mbappe sudah santer dikaitkan dengan Real Madrid dalam beberapa musim terakhir. Belum lama ini Madrid dikabarkan mengajukan tawaran senilai 160 juta euro atau setara 2,7 triliun rupiah kepada PSG untuk mendapatkan penyerang internasional Prancis itu. Masa depan Mbappe di PSG makin jadi spekulasi mengingat kontraknya tinggal tersisa 1 tahun lagi. Direktur olahraga PSG, Leonardo, membenarkan kalau pemain berusia 23 tahun itu ingin hengkang. Namun, PSG juga masih berusaha untuk memperpanjang kontraknya. Harry Kane resmi bertahan, Tottenham lega. Harry Kane sudah menunjukkan isyarat ingin pergi sejak musim panas tahun lalu. Manchester City menjadi peminat serius di musim panas ini dan sudah mengajukan sejumlah tawaran. Tetapi Tottenham Hotspur alot di meja negosiasi dan Kane diduga sempat mogok latihan karena hal ini. Tetapi kabar itu kemudian dibantahnya dan kini justru memastikan bakal bertahan. Pernyataan Harry Kane itu otomatis mengakhiri polemik yang sudah mengganggu Tottenham Hotspur sejak akhir musim lalu. Manajer Spurs Nuno Espirito Santo pun menyambut gembira kabar baik itu. Tebus 288 miliar rupiah dari Metz, Tottenham Hotspur belum bisa mainkan Pape Matar Sarr musim ini. Tottenham telah mendapatkan Pape Matar Sarr dengan nilai transfer 14,6 juta pound sterling atau sekitar 288 miliar rupiah. Sang pemain didatangkan dari klub Prancis Metz. Dikutip dari Sky Sport, Pape Matar Sarr sudah menjalani tes medis pada Selasa 24 Agustus sebelum akhirnya diresmikan Tottenham dengan durasi kontrak selama 6 tahun. Meskipun sudah resmi diboyong oleh Tottenham, Sarr tidak akan langsung bergabung dengan skuad asuhan Nuno Espirito Santo dan akan tetap bermain untuk Metz selama musim ini. Hal ini merupakan kesepakatan di mana Tottenham akan kembali meminjamkan Sarr kepada Metz sampai musim 2021-2022 berakhir. Arsenal sudah dapat lampu hijau buat merekrut Houssem Aouar. Arsenal mendapatkan kabar baik soal ketertarikannya terhadap gelandang Olympique Lyon Houssem Aouar. Mengingat penutupan bursa transfer sudah semakin dekat, Lyon semakin berani untuk berkompromi. Get French Football mengabarkan kalau pihak klub rela Aouar pergi dengan status pinjaman, namun dengan kewajiban membeli di akhir musim. Arsenal mungkin akan tertarik untuk memanfaatkan peluang ini, mengingat mereka masih kekurangan opsi di lini tengah. Lyon siap menerima penawaran sebesar 25 juta pound sterling saja, seperti yang dilaporkan oleh media-media Prancis.
Resmi, Arsenal lepas Lucas Torreira ke Fiorentina. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, Arsenal akhirnya sepakat melepas Torreira ke Fiorentina. Kesepakatan yang terjalin antara kedua tim bersifat peminjaman dengan biaya sewa 1,5 juta euro berlaku hingga akhir musim 2021-2022. Torreira juga bisa pindah secara permanen kalau Fiorentina mengaktifkan klausul pembeliannya di akhir masa pinjaman. Untuk melakukannya, La Viola harus menyerahkan mahar tambahan sebesar 15 juta euro. Piala Liga Inggris, Aubameyang hat-trick, Arsenal libas West Brom 6-0. Arsenal bertandang ke The Hawthorns pada laga babak kedua Piala Liga Inggris. Aubameyang membuka rangkaian gol Arsenal di menit ke-17. He's found his way through and worked for Palmer, but it's put in by... Ia menggandakannya di menit ke-45. Oh, and Arsenal are away in the end. Disusul gol Nicolas Pepe di masa injury time babak pertama. For the hat-trick, Palmer to deny him, but they can't deny Pepe. Skor 3-0 untuk keunggulan Arsenal saat turun minum. Anak-anak asuh Mikel Arteta tak berhenti mengejar gol di babak kedua. Bukayo Saka membuat gol keempat di menit ke-50. That's beautifully done, and Saka! Aubameyang mencatatkan hat-tricknya di menit ke-62. What a chance on here. Oh! Absolutely. Disusul gol dari Lacazette 7 menit berselang. The Hawthorns. Oh, it's teed up. Oh! Skor 6-0 bertahan sampai usai. Arsenal pun memetik kemenangan pertamanya di musim ini dan lolos ke babak ketiga Piala Liga Inggris. DFB Pokal, Bayern bantai klub divisi 5 Jerman 12-0. Bremer versus Bayern tersaji di Weserstadion. Bayern Munich membantai tim divisi 5 Jerman, Bremer SV, di putaran pertama DFB Pokal 2021-2022. Against Köln. Van Choupo-Moting. Jawara Bundesliga itu menang dengan skor luar biasa 12-0. Moting onto Budisa. Turbocharged Tolisa. Alhasil mereka berhak lolos ke putaran selanjutnya DFB Pokal 2021-2022. Sejarah baru di Liga Champions 2021-2022, Sheriff Tiraspol. Sejarah baru tercipta dalam gelaran Liga Champions 2021-2022. Ukiran ini muncul setelah Sheriff Tiraspol berhasil lolos dari babak kualifikasi. Mereka menyingkirkan wakil Kroasia Dinamo Zagreb. Sheriff Tiraspol menjadi wakil Moldova pertama yang berhasil mencapai fase grup Liga Champions. Ini jadi catatan luar biasa bagi negara mereka, karena mereka memulai langkah dari babak pertama kualifikasi. Tiraspol mengalahkan Teuta dari Albania dengan agregat 5-0, Alaskert asal Armenia dengan agregat 4-1, Red Star Belgrade dengan agregat 2-1, dan Dinamo Zagreb dengan agregat 3-0. Panas, PSG bongkar trik licik Real Madrid dekati Kylian Mbappe. Direktur Paris Saint-Germain Leonardo menuduh Real Madrid melakukan pendekatan ilegal untuk bintangnya Kylian Mbappe. Real Madrid dikabarkan baru saja mengajukan penawaran fantastis senilai 160 juta euro atau sekira 2,7 triliun rupiah kepada PSG. Penawaran tersebut sedikit banyak bisa membuat PSG berada dalam posisi terjepit, mengingat kontrak Mbappe hanya tersisa 1 musim lagi dan negosiasi perpanjangan sejauh ini belum memperlihatkan tanda positif. Namun menurut laporan RMC Sport, tawaran tersebut merupakan strategi licik Madrid. Leonardo menyebut Madrid sebenarnya ingin mendatangkan Mbappe musim panas tahun depan dengan biaya gratis. Leonardo juga menuduh Los Blancos melakukan kontak ilegal dengan pemain berusia 23 tahun itu. Atletico Madrid daratkan top skor Hertha Berlin Matheus Cunha. Atletico Madrid mendaratkan Matheus Cunha yang merupakan top skor Hertha Berlin musim lalu. Demikian pengumuman klub Spanyol itu pada Rabu 25 Agustus.
Atletico tak mengungkapkan berapa nilai transfer Cunha, tetapi media-media Eropa melaporkan Los Rojiblancos membayar kisaran 26 sampai dengan 30 juta euro kepada Hertha. Penyerang Brazil berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang yang membuatnya akan berkandang di Wanda Metropolitano selama 5 musim ke depan dan mengenakan nomor punggung 19. Dikucilkan klub dan supporter, pemain ini tetap betah di Barcelona. Fakta jika Barcelona sudah tidak membutuhkannya tampaknya tidak membuat Samuel Umtiti berniat pergi. Ia bahkan dilaporkan sudah berkeputusan untuk tetap bertahan di Camp Nou. Kabar yang bersumber dari Mundo Deportivo menyebutkan jika Umtiti memang benar menolak pergi dari Catalonia dengan alasan kontraknya masih berlaku hingga Juni 2023. Padahal Barcelona berharap ia segera angkat kaki demi meringankan beban ekonomi mereka yang masih bernilai merah. Para fans Barcelona juga sudah jengah dengan sifat keras kepala Umtiti. Mereka bahkan sudah berulang kali berkonfrontasi dengan bek internasional Prancis tersebut tiap kali mendatangi markas La Blaugrana. AC Milan siapkan transfer kejutan untuk Willian. Raksasa Liga Italia AC Milan tengah berusaha mendaratkan satu playmaker anyar ke San Siro. Nama Willian tiba-tiba muncul jelang penutupan bursa transfer. Willian secara mengejutkan masuk dalam radar Rossoneri. Melansir dari Sempre Milan, agen sang pemain menawarkan kliennya kepada manajemen AC Milan. Gayung pun bersambut, AC Milan kabarnya juga tertarik pada pemain berusia 33 tahun itu. Jurnalis RMC Sport Timon Rivera mengklaim jika Willian dipertimbangkan untuk mengisi pos playmaker anyar. Selain AC Milan, satu klub Brazil yakni Corinthians juga disebut-sebut bakal jadi pelabuhan baru bagi Willian jika ia angkat kaki dari London Utara. Jorge Mendes terbang ke Turin, nasib Cristiano Ronaldo segera ditentukan. Nasib Cristiano Ronaldo akan segera ditentukan dalam waktu dekat setelah sang agen Jorge Mendes terbang ke Turin. Dalam beberapa hari belakangan, Cristiano Ronaldo santer dikabarkan bakal meninggalkan Juventus. Kedatangan Jorge Mendes di Turin diyakini untuk melakukan pertemuan darurat, membahas masa depan Ronaldo. Kendati demikian, Juventus dikabarkan belum mendapatkan tawaran resmi dari klub peminat Ronaldo. Manchester City bisa jadi akan melakukan penawaran di detik-detik akhir bursa transfer musim panas ini. Antonio Conte tak tertarik latih Arsenal. Harapan fans Arsenal yang ingin melihat Antonio Conte duduk di kursi kepelatihan Emirates Stadium sepertinya tak akan terwujud, sebab Conte dikabarkan tidak berminat melatih The Gunners saat ini. Metro mengklaim kalau skuad The Gunners sudah terlalu rusak dan tidak membangkitkan gairah Conte untuk segera bangkit dari kuburnya. Dilihat dari perjalanannya, nampaknya visi Conte dan Arsenal tak akan sejalan. Ia bukan tipikal pelatih yang mudah menerima pemain baru dan selalu menginginkan kontrol total dalam kebijakan transfer klub. Ketika visinya dengan klub tak sejalan, Conte tidak sungkan untuk cabut. Itulah yang dilakukannya bersama Inter Milan yang sedang dilanda krisis ekonomi saat ini, di mana mereka harus menjual pemain bintang agar bisa selamat. Tawaran Chelsea untuk boyong Jules Koundé masih ditolak Sevilla. Presiden Sevilla, Jose Castro mengkonfirmasi bahwa mereka telah menolak tawaran yang diajukan Chelsea untuk memboyong bek Jules Koundé. Chelsea masih ngebet untuk mengamankan tanda tangan Koundé lantaran bek mereka, Kurt Zouma, sepertinya akan hengkang ke klub Premier League lainnya, West Ham. Meski demikian, Castro menegaskan bahwa klubnya untuk saat ini tak berada dalam situasi mendesak untuk menjual pemain sebelum jendela transfer ditutup, kecuali tawarannya masuk akal. Kliennya jarang main di Manchester United, agen Donny van de Beek meradang. Setelah musim lalu banyak duduk di bangku cadangan Manchester United,
Donny van de Beek diharapkan punya peruntungan berbeda di 2021-2022. Keterus-terangan dari manajer Setan Merah Ole Gunnar Solskjaer soal status sang pemain disebut jadi kunci. Hal ini disuarakan oleh agen Van de Beek, Guido Albers, yang percaya jika kliennya masih punya kans besar untuk sukses di Old Trafford. Maka dari itu ia senang saat mendengar Solskjaer menjanjikan peran penting untuk Van de Beek usai laga Southampton versus United akhir pekan lalu. Semua orang tahu jika Donny tidak boleh sampai menjalani musim seperti musim lalu. Manchester United sudah memberitahuku jika situasinya akan berubah, papar Albers pada The Telegraph. Kami merasa cukup puas. Aku rasa sebentar lagi Donny akan ditempatkan lebih sering di tengah lapangan, tambah sang agen. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!